Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin bi qawlihi yahdil muhtadun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, Ibu, orang tua saya, jemaah setia sholat maghrib dan isya, sekaligus jemaah pengajian yang dimuliakan Allah. Puji serta syukur mari senantiasa kita perbanyak kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Selawat dan salam sama kita tunjukkan kepada junjungan alam dengan perbanyak Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa kita bersama, mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian kelompok umat Nabi Muhammad yang diizinkan Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pada malam ini kalau kita lihat kalender Islam, kita sudah berada di tanggal 4 Zulhijjah 1446 Hijriah. Berarti sekitar 6 hari ke depan kembali kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Kembali kita berkumpul kurban. Begitu juga kembali kita akan melaksanakan puasa Arafah. Mungkin kalau kita lihatkan di WA, di berita-berita hari Jumat, insya Allah kita beridul adha tanggal 6 Juni. Itu penentuan yang sudah diputuskan oleh ormas-ormas yang ada. Mereka juga sudah menentukan seperti itu, walaupun di kalender dibikin hari Sabtu, Bapak Ibu. Karena tidak akan mungkin ada 10 kalau tidak ada 1. Jadi penentuan 29 bulan Zulqa'dah semalam atau 30 itulah menentukan kapan kita beridul adha. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaji kita hari ini adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Ayat ini Bapak Ibu biasa kita dengar, terutama kaum bapak yang selalu mengerjakan sholat Jumat. Khatib membaca ayat ini di khutbah pertama, begitu juga di khutbah kedua, karena ada pesan dakwah yang merupakan rukun khutbah. Jadi dibaca ayat ini tidak selalu kita dengar, tapi belum tentu kita paham apa maksud yang sebenarnya. Ayat ini Bapak Ibu diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Dalam bahasa Al-Quran, kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, itu dinamakan dengan nida. Maka ada ulama tafsir mengarang satu kitab namanya Nidatul Rahmat li Ahlil Iman, seruan Allah kepada orang-orang beriman. Jadi ayat Quran itu Bapak Ibu adalah sejumlah 6.236 ayat, atau biasa kita dengar 666 ayat. Nah, begitulah dulu kata-kata orang kan. Tapi sebenarnya 6.236 ayat. Ada sekitar 88 atau 90 ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Termasuk diantaranya jadi surat Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang yang yakin dengan rukun iman. Rukun iman yang 6 itu kalau kita yakin berarti kita beriman. Begitulah secara syariatnya, secara akidahnya. Tapi apakah kita diakui Allah beriman, Bapak Ibu? Itu masih menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena ayat ini turun bukan masa kita, masa Rasulullah. Makanya orang-orang yang beriman bersama Nabi diakui keimanan.
begitu juga sama nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah kirim ke muka bumi ini. Nah, begitu juga dengan kita ada hari kiamat, qadar Bapak Ibu. Nah, ini semua harus kita yakini. Jadi orang yang yakin dengan 6 rukun iman itu beriman ini. Kalau sudah beriman, kenapa rupanya Allah hendak mengasih kabar gembira kepada orang yang beriman? Makanya untuk kita menjadi orang beriman ini Bapak Ibu, Allah kasih kabar gembira berupa apa? Berupa kecintaan Allah kepada orang-orang beriman. Mahabbatun minallah. Makanya Allah itu cinta kepada orang beriman Bapak Ibu. Tapi cintanya Allah sama orang beriman ini bukan berarti kita ini hidup tenang, tanpa hambatan, tak ada masalah, tak ada problem, duit banyak, sehat badan, kerjaan lancar, anak soleh-soleha, bini baik, laki baik, tetangga bagus, keluarga bagus. Lalu kita anggap kita dicintai Allah. Salah itu. Siapa yang hidup tak ada masalah, tak ada problem, itu tanda Allah tak cinta sama dia. Kau begitu Ustaz? Iya, karena Rasul sudah menyebutkan innallaha iza ahabbal abda ibna. Siapa sesungguhnya Allah apabila dia mencintai seorang hamba, Allah uji hamba tersebut. Makanya siapa kita ini yang banyak ujian dalam hidup, itu tanda Allah suka bagi cinta. Kadang penyakit gak kunjung sembuh, berobat dan kemana-mana, tetap udah pulang. Nah, kadang anak barangkali dari sekolah kan, pesantren, kelas dari tingkat sanawiyah, semua udah dikit, tetap udah kan, batal tak menurun. Itu masalah hidup kita. Jadi jangan kita menganggap kita dicintai Allah kalau tidak ada problem. Makanya kalau ada problem, tak ada dicintai Allah. Tak ada masalah sama keluarga, penyakit bukan. Nah, makanya penyakit itu Bapak Ibu tanda Allah cinta. Makanya kita yang sering sakit ini jangan mengeluh. Nah, tanda Allah cinta. Aku sakit gula Ustaz, tak sembuh. Tanda Allah cinta. Kebas saja, kebas, saya tahan kebas, tubuh kebas, tanda Allah cinta itu. Dikasih Tuhan penyakit agar kita sadar, ingat bahwa alam semesta ini ada yang punya. Jadi Allah cinta sama orang beriman, maka dipanggillah orang beriman tersebut. Kemudian Allah panggil orang beriman, kenapa rupanya? Allah hendak mengasihkan rahmat, ar-rahmat, rahmat kepada orang beriman. Ini diingatkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah kepada orang beriman itu rahimah, sangat sayang, sangat kasih. Nah, makanya kita ini dikasih Allah rahmat Bapak Ibu. Makanya kalau kita kaitkan rahmat Allah sama siksaan Allah, ujian Allah, itu jauh lebih banyak Bapak Ibu rahmatnya ketimbang ujian. Jadi kasih sayang Allah itu lebih didahulukannya daripada murkanya. Makanya kita ini jangan takut kepada Allah Bapak Ibu, jangan takut. Kadang-kadang banyak orang Bapak Ibu takut mati, karena takut dikubur sendirian. Kenapa? Takut mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Takut sama Allah bagus, tapi kalau udah Allah Tuhan kita yang maha rahmat dan kita takuti, ini yang salah. Karena itu Bapak. Kenapa? Karena Tuhan itu mengedepankan rahmatnya ketimbang murka. Sayangnya seorang ibu sama anaknya lebih sayang lagi Allah kepada hamba. Nah, ini harus kita ingat baik-baik. Makanya kalau kita ini sudah banyak dosa, banyak maksiat, amal tak banyak Bapak Ibu, tetap kita berharap kasih sayang Allah. Itu kunci. Nah, jadi usah dikubur
Ustaz, kalau seandainya orang mati Ustaz tak dapat, apa disiksa terus Ustaz? Tidak boleh. Sepanjang masih ada iman, siksa kubur orang beriman itu ada dua, ada yang mengikuti, ada yang istimewa, ada yang terus menerus, ada yang sementara. Jadi nggak selamanya disiksa. Ramadan diliburkan siksa kubur. Kemudian hari-hari istimewa diliburkan. Jangan kayak sama orang beriman, sama orang kafir aja pun diliburkan siksa kubur. Contoh siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu setiap hari Senin, bukan malamnya, setiap hari Senin azab kubur Abu Lahab diliburkan. Tapi kalau malam Senin kena akibat lagi nih. Masuk siangnya libur 24 jam. Malam kena pukul lagi. Kenapa rupanya? Karena dia memerdekakan budaknya Suwaibah saat Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Senang dia. Jadi karena jasa dia itulah Allah liburkan azab kubur khusus bagi Abu Lahab. Baik, orang kafir tidak dapat rahmat Tuhan, apalagi orang beriman. Nah, jadi orang beriman ini banyak kabar gembira yang hendak Allah kasih. Kemudian disambung